Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat malam saudara-saudaraku. Malam ini saya akan melanjutkan wejangan yang kemarin tentang tasawuf Jawi, bagian yang kedua ya. Kalau kemarin saya sudah jelaskan tentang tasawuf Jawi yang dijalankan oleh para penghayat kepercayaan ajaran-ajaran Jawi ya, yaitu tentang kebebasan ya. Ini yang bisa lihat lagi bagaimana satu kebebasan itu akan menjadi daya kekuatan dari hidup yang diinginkan oleh para pelaku tasawuf Jawi ya. Kali ini saya akan membicarakan tentang kitab sucinya. Kan banyak orang yang bilang ya, katanya orang Jawa itu kan kitabnya nggak jelas ya Pak dia. Nggak kayak agama ini punya Al-Quran, agama itu punya Injil, agama ini punya Tripitaka, yang satunya punya Werda. Kalau orang Jawa itu kitabnya apa sih Pak dia? Yang pas gitu loh Pak dia, kitabnya apa gitu. Ya. Kalau orang Jawa sendiri ngomongnya orang Jawa ya, pokoknya kitabnya orang Jawa kan banyak ya. Ada yang bilang Serat Centini, kitab Aksara Urip Wonocoroko, terus kitab Darmo Gandul, ada yang kitab apa ya, Sasangkaning Jati, kitab Sangkan Paraning Dumadi. Iya. Itu kitab-kitab orang Jawa katanya gitu ya. Cuma yang saya dapatkan ya. Khusus kan pelaku tasawuf Jawi. Itu kitabnya itu seperti yang pernah saya terangkan dulu. Cuma kurang lengkap ya, mungkin di sini akan saya jelaskan selengkap mungkin ya. Nggak tahu nanti ini durasinya sampai 25 atau 30 karena memang panjang ya. Jenengan pernah dengar tuh yang namanya kitab teles sama kitab kering gitu. Ya, kitab teles atau kitab kering ya. Itu kan sanepan atau istilah. Ya. Yang dimaksud dengan kitab kering sama kitab teles itu gini loh saudaraku ya. Orang-orang pelaku tasawuf Jawi yang disebut dengan kitab kering itu apa ya Pak? Kitab kering itu semua pelajaran yang bisa kita pahami ya dengan panca indera kita, sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, ya, bisa kita rasakan ya. Dan itu nanti kita olah dengan menggunakan akal pikiran dan nalar logika yang jernih. Ya, istilah saya dulu itu menggunakan Begawan Cipto Wening. Nah, itu yang disebut dengan kitab kering. Ya. Nggak ada yang berbentuk tulisan gitu Pak. Lu ada. Ya termasuk yang saya sebutkan tadi. Kayak saya belajar dari Serat Wahyu Hidayat Jati, kitab Sasangkaning Jati, ya. Aksara Urip Wonocoroko itu saya hafal bener. Tapi di samping lain, orang-orang yang tasawuf Jawi itu nggak kayak orang-orang yang Jawa radikal ya saudaraku ya. Orang-orang Jawa radikal kan nggak gitu. Wah, ini Quran waduh, kitabnya orang kulon. Nggak masuk ini, bukan ajaran orang Jawa. Lah nggak seperti itu. Orang tasawuf Jawi itu nggak peduli mau kitabnya orang Kristen, Hindu, Buddha, ya kan? Ya, termasuk kitabnya orang Islam, lebih-lebih ya, kitabnya saudara kita yang Muslim itu. Ya. Semua ajaran kebenaran, ya, semua bentuk ajaran kebenaran yang pernah diturunkan oleh alam semesta, ya, yang semuanya orang asal dia waras ya, itu mengakui bahwa ini adalah kebenaran. Kamu mau percaya, mau enggak, mau merasa ini dari agama, mau apa enggak, ya, ini omongan yang benar. Itu disebut dengan kitab kering. Ya, dari bacaan tuh. Makanya kalau orang Jawa bilangnya itu dari sastro. Ya, teko sastro. Dari catatan-catatan, dari tulisan-tulisan yang ajaran-ajarannya itu sudah jelas ini benar gitu loh. Meskipun kita orang mana benar. Contohnya kayak gimana Pak? Ya, contohnya kayak dari agama saudara kita yang Kristen ya, kayak Injil Roma 12:12 ya. Apa bunyinya? Bersukacitalah kamu dalam pengharapan, bersadarlah kamu dalam kesesakan, dan tekunlah kalian dalam berdoa. Loh, ini mau jenengan agama apa itu benar.
Di Islam sendiri ada kok inawoha ma'al sobirin gitu tuh. Ya. Yang dulu saya dapat dari Romo Ajengan waktu di Baitul Dakwah Wal Ilmi itu, rumah dakwah dan ilmu ya, di pondoknya paguyuban gelang merah di tempatnya Mama Haji Amilin bin Abdul Jabbar itu kan ada gitu. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Ya. Terus ada di surat Al-Luqman, bersabarlah kamu terhadap apa aja yang menimpa dirimu. Nah, ini mau jenengan kelak mau nggak omongan ini benar gitu loh. Iya, banyak kan yang seperti itu banyak. Ya, termasuk dari ajarannya Pangeran Siddhartha. Iya. Kamu ini akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Kalau pikiran kamu seperti itu terus, kamu nanti akan dijadikan seperti itu. Loh, ini ajarannya orang Buddha. Mau jenengan percaya atau tidak, hal itu adalah kebenaran. Gitu loh. Ya termasuk di ajaran agama kita yang muslim tuh. Kalau saudara kita yang muslim, aku ini bersangka prasangka hambaku. Kalau hambaku berpikir bahwa aku itu seperti ini, ya tak ini kan benar. Kalau hambaku berpikir bahwa aku itu kayak gitu, ya tak gitu kan benar. Loh, ini loh saudaraku ya. Ini adalah apa itu namanya, penghayatan dari pelaku tasawuf Jawi, ya. Dimana beliaunya semuanya ini, termasuk saya ya, saya pelaku di situ. Saya akan percaya dan saya akan gunakan ayat itu. Terlepas dari, wah ini kan Al-Quran Pak D, ajaran orang Islam. Loh, ini kan Kristen Pak D, ajaran orang. Nggak ada. Ya justru yang kayak begitu itu saya kurang ngerti, itu Jawa yang bagaimana itu. Kok bisa loh omongan bener hanya gara-gara ini ajaran dari Al-Quran, dari Injil, dari Tripitaka, terus ini dianggap ajaran nggak bener. Ya terus orang Jawanya sendiri yang bener gimana? Ayo satu ya tak benturkan ya. Ada istilah apa? Manjadahu wajadaha gitu ya. Barang siapa yang sungguh-sungguh itu akan kesungguhan juga. Lah di Jawa kan ada. Sapa wong sing temen iku bakal dinemu, gitu ya. Sapa wong sing temen itu apa Pak? Barang siapa orang yang temenan, yang sungguh-sungguh, bakal dinemu itu pasti dia akan menemukan apa yang dia temeni itu, yang dia sungguh-sungguh itu. Kan sama dengan manjadahu wajadaha. Lah, ini loh saudaraku ya. Pertama itu dulu ya yang tak jelaskan ya. Orang-orang tasawuf Jawi ya. Ya, orang ini lebih condong mempelajari sesuatu yang seperti ini. Ini yang disebut dengan kitab kering, sasmitaning alam. Kita bisa mempelajari dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Ya, ya. Terus diolah dengan akal pikiran dan nalar logika yang nyipta wening, yang bening. Omongan ini bener loh, meskipun ini asalnya dari Al-Quran. Omongan ini bener loh, meskipun ini asalnya dari Injil. Gitu loh ya. Jadi nggak ada orang tasawuf Jawi itu terus menolak kitab dari sini dari sana, itu enggak. Selama ya ajaran itu ya betul-betul bentuk dari satu kebenaran. Tapi kalau ada ayat yang bunyinya bahwa semuanya itu pasti masuk neraka kecuali agama ini, ya kayak begitu nggak mungkin mau orang tasawuf Jawi. Saya pun juga nggak mau nerima omongan yang kayak begitu. Nah kalau jenengan merasa yang kayak begitu tuh bener, ya monggo sampean pakai sendiri. Kalau saya ya nggak usah ngomong demi Tuhan demikian ya. Ya jelas saya nggak mau terima omongan yang kayak gitu. Bagi saya itu omongan nggak bener, ya kan. Satu itu ya, jenengan tahu ya. Jadi nggak ada orang tasawuf Jawi itu yang menolak kitab-kitabnya orang lain, itu nggak ada. Ya nggak bener itu ya. Terus ada juga ya sasmitaning alam itu bisa kita pelajari dari apa yang kita lihat ya, apa yang kita dengar. Misalnya apa Pak? Kita punya tetangga ya. Ini analogi ya. Misalnya Pak Bambang. Pak Bambang ini rumahnya yang di sana loh Pak, di sudut jalannya sebelah utara. Iya. Itu kok satu orang perumahan nggak ada yang seneng, nggak ada yang suka sama orang ini, kenapa? Lah dia omongannya kayak begitu, ya kan? Kalau ngomong selalu nyakitin orang, ngomongnya selalu ngeremehin orang. Nanti dia berbuat apa gitu mesti tetangganya celaka, temannya celaka. Ya pantas ya ada orang yang suka sama Pak Bambang ini. Lah jenengan bisa ngerti dari situ. Berarti kalau saya nggak mau dibenci orang satu kampung, berarti saya nggak boleh aku seperti Pak Bambang itu. Nah, ini yang disebut dengan kitab kering, sasmitaning alam. Kita belajar dari perilaku orang. Kan beda sama Pak Sutrisno yang di sana Pak, yang rumahnya itu di ujung selatan sana.
Semua orang tuh suka Pak De, segan sama Pak Sutrisno itu. Lah nggak segan gimana? Pak Sutrisno itu orangnya kayak gitu loh. Ya kan, ngomong sama tetangga itu mesti baik. Orangnya biar kayaknya kayak gitu, nggak pernah ngeremehin orang. Ya ringan tangan. Maksudnya gampang bantu teman ya. Gampang bantu tetangga gitu ya. Bukan ringan tangan terus tangannya panjang lah, maling lah dia. Ya, ya. Tapi ringan tangan ya. Ya pantas kalau beliaunya Pak Sutris ini disenengin banyak orang. Lah wong perilakunya kayak gitu. Lah itu terus saya masukkan di sini. Berarti kalau saya ya kepingin disenengi orang satu perumahan, disenengi orang banyak, ya berarti saya harus nonton perilakunya Pak Sutrisno ini. Gitu toh? Ya. Minum dulu ya. Seperti itu, gitu loh saudaraku. Termasuk kita belajar dari candi, bangunan-bangunan candi, relief-relief candi. Kita belajar dari pusaka, ya. Jadi bentuk pamor-pamor, oh ini pamor ini maksudnya gini, pamor lah, kayak gitu-gitu itu yang disebut dengan sasmitaning alam. Pokok intinya itu gini loh. Kita mempelajari sesuatu dari apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, dan apa yang bisa kita rasakan. Bis, itu aja. Itu sasmitaning alam. Itu yang disebut dengan kitab kering. Itu kitabnya orang-orang tasawuf Jawi. Orang-orang tasawuf Jawi mesti belajarnya dari situ. Iya. Ada kitabnya banyak makanya dari mana-mana bisa ya. Selama kitab itu, semua sesuatu itu mengajarkan tentang segala bentuk kebenaran dalam hidup. Intinya kalau itu tak praktekkan, hidup saya pasti selamat. Itu kalau tak praktekkan, hidup saya pasti penuh dengan kasih sayang. Ini kalau tak jalankan Pak De, hidup saya pasti penuh dengan kebahagiaan. Kalau saya ngikutin ayat ini Pak De, saya ngikutin ini Pak De, saya pasti hidup dalam kedamaian. Nah itu kitabnya orang tasawuf Jawi. Itu yang disebut dengan sasmitaning alam. Ya. Bacaan yang berbentuk logika realita. Ya. Semuanya itu stand to reason, logical reality gitu ya. Realitanya itu logis, masuk akal gitu. Gak peduli itu bersumber dari ajaran agama mana. Ya. Tuh, ya. Gimana? Dapat ya, saudaraku ya? Ya. Setelah itu apa Pak De? Setelah itu baru masuk dengan kitab yang namanya Sasmitaning Gaib. Ini ya. Ini sesuatu yang harus kita yakini, sesuatu yang harus kita pahami, meskipun mata kita tidak melihat, telinga kita tidak mendengar, dan pikiran kita itu tidak bisa menjangkau itu. Ya. Harus kita pahami, karena ini bukan sesuatu yang bisa pahami dengan nalar logika, ya, dengan pemikiran secara struktural dan sistematif sehingga menimbulkan satu logika penalaran yang semua orang itu bisa paham gitu. Kok bisa gini ya Pak? Ya ini yang sasmitaning gaib itu. Contohnya gimana Pak? Contohnya kayak gini. Ada anak ya Pak ya, lulusan SMP kelas 2. Kok bisa sampai punya kapal, punya pabrik? Ini ya apa ya Pak ya? Memang anak SMP kelas 2 bisa apa Pak? Lawang saya aja sekolah sampai di Australia loh, hidup saya kayak gini Pak. Mobil aja cuma Innova di rumah. Nah kayak begini ini kan apa ya? Sesuatu yang memang kita sendiri itu tidak berhak untuk menghukumi gitu loh. Kok bisa gini ya Pak ya? Ya. Sebenarnya beliaunya ini menjalankan apa ya Pak? Lah ini loh ya. Ini sasmitaning gaib. Iya. Terus ada orang hidupnya kayak gini kok bisa tenang gitu ya. Ada orang menjalankan tirakat seperti ini. Apa sih Pak yang sebenarnya mereka itu cari Pak? Tidur apa di rumah lah enak sih daripada kayak begitu. Nggak bisa kita menghukumi kayak gitu. Hidup kok kayak gitu ya Pak ya. Dan ini kesiksa kayak apa ya Pak? Kok kesiksa benar lah, itu kan katanya jenengan yang lihat. Tapi beliaunya yang melakukan itu, dia punya urusan sendiri dengan Gusti Dat Kang Maha Suci Urip. Dia punya urusan sendiri secara spiritual, secara naluri perasaan yang paling dalam dengan Allah Gustinya, dengan Gusti ini jagat. Lah kita kan nggak tahu. Buktinya loh, beliaunya ya hidupnya berkecukupan.
Padahal kerjanya cuma gitu loh Pak De. Gak ngapa-ngapain loh. Long saya ini loh, tiap malam banting tulang kepala tak jadikan kaki, kaki tak jadikan kepala. Hidup saya gini-gini tok. Lah orangnya ini cuma gitu-gitu tok. Bisa sampai beli rumah 2M bisa kayak begini nih. Ini sasmitaning goib, kita nggak bisa jangkau, kita nggak boleh kemeru. Itu bukan sesuatu yang menjadi urusan kita. Itu kan kehendaknya, gitu ya katanya ya. Kalau saudara kita yang Muslim katanya sudah punya Allah gitu ya. Kalau Allah sudah menghendaki seperti itu, terus kita mau apa? Nggak bisa saya nalar Pak De. Kayak ada itu Pak De, salah satu motivator itu Pak De. Yang biasanya gini, aduh, aku bisa, kamu bisa gitu. Itu saya tahu katanya SDTT loh Pak De. Saya nggak sebutkan namanya ya, mudah-mudahan jenengan tahu. Apa itu Pak De SDTT? SDTT, Sekolah Dasar Tidak Tamat. Ya. Terus jadi seorang motivator, ya. Lah beliaunya sendiri bisa jenengan bandingkan dengan kekayaan jenengan, dengan hidup jenengan. Kira-kira kalau secara status sosial enakan mana ya? Bisa kayak gitu Pak De. Seorang motivator yang SDTT, Sekolah Dasar Tidak Tamat. Yang dulu pertama kalinya itu jualan kartu-kartu pos gitu ya, ucapan selamat gitu ya. Beliaunya ini kan yang merintis jalannya seperti itu. Mudah-mudahan jenengan tahu beliaunya itu siapa ya. Pasti jenengan tahu kalau jenengan suka sama motivator-motivator. Lah seperti ini ya. Kadang apa yang saya jalani, dengan saya laku ini, jenengan nggak bisa ngukum-ngukumi kok bisa gitu Pak De ya, kan kok kayak gini aja Pak De ya. Memang begitu itu enaknya apa sih Pak De? Ya, sedikit-sedikit umroh. 1 tahun ini sampai 6 kali loh Pak De umroh. Padahal 1 kali berangkat itu sekian juta loh Pak De. Kok nggak eman ya Pak De lah, jangan ngomong. Itu nggak bisa dinalar. Ya tanyakan sama yang bersangkutan. Sampean kok nggak eman ya Pak, kayak gitu ya. Iya. Ya beliaunya sendiri yang menjalankan gak eman kok. Beliaunya sendiri yang menjalankan seperti itu loh, merasa mendapatkan satu ketenangan. Iya kan? Ya ini sesuatu yang gak bisa dinalar tuh. Ya meskipun jenengan bisa melihat, bisa mendengarkan, ya jenengan paling cuma diskusikan aja. Tapi tahu nggak apa yang beliau rasakan pada saat beliau itu menjalankan itu? Eman nggak uang jutaan kayak begitu dipakai berangkat umroh? 1 tahun 5 kali 6 kali lah, gila. Sama dengan kita kan. Tiap Kamis bakar dupa, itu bakar dupa kayak saya itu. Ada bumbu kinangan, kembang itu pisang setangkep, gedang setangkep, kembang telon itu habis berapa tiap Kamis kayak begitu. Uang dibakar-bakar, dibuang-buang kayak gitu. Kok nggak eman gitu loh ya? Ya apa? Nah, itu kan sasmitaning gaib. Bagi orang-orang yang seperti saya, orang-orang pelaku tasawuf jauh, lihat yang kayak gitu itu nggak heran. Kenapa nggak herannya? Ya kita harus meyakini berdasarkan apa yang mereka jalankan. Kita nggak berhak menghukumi beliau-beliaunya itu. Kita nggak berhak ngatain yang gini, yang gitu, yang eman, yang apa, yang nggak bisa. Karena kita nggak ngerti urusannya beliaunya itu sama Gusti Dat yang mau suci urip, atau Gusti Allah, Gusti Tuhannya sama Allah Bapaknya itu kayak gimana? Kayak teman saya itu, ayo. Di Nyoman ya, di Nyoman Junaidi. Tiap hari bakar canang. Nah, coba. Padahal canang itu berapa? Ya, bukan 1 loh itu ya, kadang 5, kadang 10 tiap rumah dikasih kan itu tiap hari. Ayo, uang digitukan, terus besok dibuang. Besok beli lagi, bikin canang lagi. Saudara kita yang di Bali itu loh. Ayo, kok nggak eman? Ayo. Daripada gitu beli beras apa? Itu 1 minggu sudah tentu beras berapa kilo gitu. Ya repot kalau jenengan itu. Ini sudah ranahnya bukan sasmitane alam lagi. Nalar jenengan nggak mungkin nyampe, ya kan? Itu urusan batiniannya orang. Saudara kita lah. Kalau jenengan tahu kayak begini kan luar biasa kan orang-orang tasawuf jauh itu. Makanya orang-orang Jawa itu sangat-sangat toleran, bukan cuma toleran, sangat-sangat toleran gitu loh. Nggak mungkin orang tasawuf Jawa itu intoleran tuh, nggak mungkin ya. Karena kita tahu, kita bisa menempatkan yang namanya tepo seliro, tepo tenggang roso itu kita tahu gitu. Mana yang jadi urusan kita, mana yang tidak jadi urusan kita, itu kita ngerti gitu. Ya kan? Itu bukan ranah kita, itu sasmitaning gaib. Sesuatu yang kita mau percaya, kita mau nggak percaya, tapi kenyataannya seperti itu dan kita harus yakin bahwa itu memang benar, bahwa itu memang ada.
Kayak tadi lo saya bilang, ada orang SDTT sekolah dasar tidak tamat kok jadi motivator. Status kehidupan sosialnya, ya monggo jenengan bandingkan sama jenengan. Enakan mana, bagusan mana, terkenalan mana. Loh kan aneh gitu loh. Ya, ya itu kitabnya orang-orang tasawuf Jawi ya. Nggak mungkin orang tasawuf Jawi itu kok terus termakan dengan dogma dan doktrin. Nggak bisa. Kita kalau sesuatu itu tidak bisa kita nalar, nggak bisa kita tangkap dengan, nggak mungkin kita mau percaya. Ngapain saya percaya sama begituan? Itu kan tafsir ego kamu. Iya kan? Itu tafsir ego kamu. Bukan apa? Sesuatu yang bisa dijadikan sandaran dari satu bentuk kebenaran ajaran hidup. Enggak. Hukum-hukum yang bersifat universal gitu ya. Sasmitaning alam, sasmitaning gaib pun juga begitu. Sesuatu yang tidak bisa kita nalar tapi kita harus yakin kebenarannya, bahwa yang kayak begini itu ada gitu loh. Bukan hal yang tidak mungkin, bukan hal yang tidak masuk akal gitu. Ya kan? Terlepas jenengan mau percaya mau tidak ya monggo gitu. Gimana saudara ya? Jenengan tahu kan sekarang ya, paham ya. Jadi pelaku tasawuf Jawi yang sebenarnya itu kitabnya itu kitab teles sama kitab kering, di mana kitab kering itu membahas tentang sasmitaning alam ya, segala bentuk ajaran kehidupan yang mengandung nilai-nilai kebenaran ya, dimana ajaran-ajaran itu bisa kita perhatikan, bisa kita lihat dengan mata, bisa kita dengar dengan telinga, bisa kita rasakan ya, dan itu masuk di dalam nalar logika yang wening gitu ya, bukan berdasarkan egosentris. Sedangkan yang satunya lagi kitab teles ya, itu sasmitaning gaib ya, dimana sesuatu itu sudah bukan menjadi hak atau urusan kita. Ya, kita hanya bisa menerima kok jadinya begini ya. Ya kalau memang Gusti menghendaki seperti ini gimana ya? Berarti intinya kita harus yakin ya Mbak Tio. Iya, yakini aja bahwa hal yang kayak begitu itu pasti terjadi. Ya, hal kayak begini itu bisa terjadi. Ya. Jadi jangan bilang nggak mungkin Pak Dul, nggak bisa Pak Dul, nggak masuk akal itu, nggak ada yang kayak begitu. Apa yang nggak masuk akal kalau kita sudah ngomongin masalah gaibnya spiritual atau sasmitaning gaib itu, apa yang nggak masuk akal ya, semuanya masuk akal ya. Kalau gaib itu sudah berjalan sehingga akalnya jenengan ini loh ya, akal kita ya, termasuk saya ya, mau nggak mau kita itu dipaksa untuk percaya karena kenyataannya seperti itu nih ya kan. Sudah ya saudaraku ya, saya pikir semuanya sudah cukup jelas tentang kitab sucinya para pelaku tasawuf Jawi Nusantara. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.